Mari lihat Alkitab kita, kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Alkitab bilang tadi, karena iman Nuh melakukan sesuatu yang belum dia lihat. Makanya definisi iman dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1, di situ tertulis bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Tadi seperti pujian penyembahan kita naikkan. Ku tetap percaya walau tidak melihat. Jadi iman itu sesuatu yang nampak oleh mata rohani kita, tapi tidak nampak oleh mata jasmani kita. Ada banyak orang bisa melihat secara jasmani, tapi secara rohani mereka buta. Nah, karena itulah kita mau membuka ini mata rohani kita supaya kita bisa melihat. Iman itu adalah membuka mata rohani, saudara. Makanya di Alkitab bilang Nuh mengerjakan sesuatu yang belum dia lihat. Tuhan bilang sama Nuh, buat bahtera dong. Ya. Mungkin Nuh bisa jawab, oke, saya buat bahtera di mana ya Tuhan? Di pantai mana saya buat bahtera? Oh, enggak. Tuhan bilang, buatnya di atas gunung. Ya. Maaf ya, saya pakai bahasa agak sedikit kasar ya, maaf sekali. Nuh mungkin bilang gini, maaf ya. Tuhan bilang, Tuhan ini mikir apa enggak ya? Di mana-mana orang buat bahtera, buat kapal itu tidak jauh dari sungai, tidak jauh dari laut. Mana ada orang buat bahtera di atas gunung? Nah, Tuhan bilang sama Nuh, buat bahtera dong di atas gunung. Bisa saja Nuh bilang, gila kali ya saya. Nanti orang-orang sekitar saya lihat kayak orang gila nih. Memang benar. Orang-orang sekitar Nuh bilang Nuh gila. Buat bahtera besar lagi, saudara, di atas gunung. Semua akan menyangka Nuh gila, saudara. Tapi apakah Nuh menolak? Enggak. Apakah Nuh diam? Enggak. Nuh kerjakan. Kenapa Nuh kerjakan? Karena dia sudah lihat. Ini yang saya dan saudara harus kita miliki. Abraham dibawa keluar dari Ur Kasdim. Abraham disuruh berjalan menuju kanan. Kok bisa? Karena Nuh melihat, Abraham melihat. Nuh siapkan kayu, jenis berbagai macam jenis kayu, dia mulai ketok, dia mulai buat ini. Orang saya, apaan kau Nuh? Buat bahtera di atas gunung. Gak ada tempat yang lain. Nuh tetap kerjakan. Semua yang ada di tempat itu mungkin mencemooh Nuh. Semua orang yang melihat Nuh mengerjakan akan mengejek Nuh. Tapi saudara lihat apa yang Nuh lakukan, karena dia sudah melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Kalau saya dan saudara kita mengerjakan sesuatu hari ini, mungkin ada saja orang berkata, apaan bapak itu, apaan ibu ini, keluarga ini mengerjakan sesuatu yang aneh.
Mungkin orang lain tidak bisa lihat, tapi saudara kita bisa melihat karena ada iman tadi. Amin. Amin. Mari kita mau belajar sama-sama yuk, supaya kita ngerti tentang iman ini. Banyak orang secara fisik tidak buta, tetapi mata rohaninya ini buta, sehingga tidak dapat melihat hal-hal yang rohani. Secara fisik bisa melihat, tapi secara rohani buta, nggak bisa lihat hal-hal rohani, saudara. Apa sih hal-hal rohani yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang secara mata fisiknya melihat? Apa yang pertama saya pelajari adalah tidak bisa melihat atau membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ternyata ketika ada iman, saudara, makanya Tuhan ketika datang di muka bumi dia tanya, adakah iman di bumi? Ketika dia datang ke muka bumi, dia mau tanya yang pertama, adakah iman di muka bumi? Adakah iman padamu? Kenapa? Karena iman itu akan membuka mata kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Kita jangan mikirnya sempit sekali, saudara ya. Jangan mikir iman itu hanya sesuatu yang kita pakai untuk minta sama Tuhan. Harapkan sesuatu sama Tuhan. Saya mau minta ini deh sama Tuhan, harus dengan iman. Saya mau sembuh deh supaya ada iman. Enggak, jangan mikir seperti itu. Kita perluas pemikiran, pemahaman kita. Iman akan membuka mata rohani kita supaya kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, supaya saudara nggak salah melangkah. Anak-anak muda, pemuda-pemudi, mulai dari hari-hari ini tumbuhkan iman. Iman bukan bicara besar kecil, iman itu bertumbuh atau tidak. Ketika ada iman di pemuda-pemudi, engkau tahu ini salah, ini benar, ini buruk, ini jahat, engkau tahu ya. Apalagi sudah punya pacar, ya kan, pacarnya nggak seiman lagi, saudara, udah harus tahu ini nggak benar, ini salah, jangan dilanjutkan. Mungkin punya pacar yang seiman, tapi kelakuannya nggak benar, kelakuannya salah ya, baru pacaran udah mau pegang-pegang, ya kan. Kalau kita ada iman, mata rohani, kita bisa lihat ini salah nih, ini nggak benar nih. Ketika saya dan saudara bekerja, ketika diperhadapkan sesuatu yang mungkin godaan, ingin berbuat curang, ingin berbuat menipu dan sebagainya, ada iman yang membuka mata rohani, kita bilang ini salah, ini nggak benar. Makanya dibutuhkan iman. Iman itu membuka mata rohani kita supaya kita bisa lihat, supaya kita bisa ngerti, supaya kita bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang kedua, ketika mata rohani kita terbuka, kita bisa melihat indahnya janji-janji Tuhan sebelum kita mengalaminya. Firman Allah yang kau baca, firman Allah yang saya dan saudara baca dan renungkan, firman itu adalah janji Tuhan yang harusnya itu tergenapi dalam hidup saya dan saudara. Nah, kalau kita punya iman dan mata rohani kita terbuka, saudara, maka kita bisa melihat setiap janji-janji Tuhan ini sebelum kita mengalaminya. Kita sudah bisa alami janji Tuhan, kita sudah bisa merasakan indahnya janji Tuhan. Perjalanan Abraham, perjalanan Ishak, perjalanan Daud, perjalanan tokoh-tokoh Alkitab, saudara, mereka berjalan di dalam janji-janjinya Tuhan. Walaupun dalam perjalanannya mungkin sempat dalam tanda kutip, meragukan janji itu, tapi mereka kembali diteguhkan oleh janji Tuhan itu. Abraham mungkin sempat bilang gini, benar nggak ya saya punya anak? Benar ya nggak saya punya anak sebanyak pasir di laut, sebanyak bintang di langit?
Sampai masa tua saya belum punya anak, udah umur 100 tahun, istri saya udah umur 90 tahun. Mungkin sempat meragukan itu. Sarah sempat meragukan itu, makanya dia kasih Hagar buat Abraham. Tapi diteguhkan kembali. Ya. Kita harus punya mata rohani yang bisa melihat, ya, indahnya janji-janji Tuhan. Kalau hari ini kau melihat anak-anakmu, saudara, kau melihat yang kau akan melihat janji Tuhan, ini anak-anak adalah anak keberkatan. Saya berani bilang, saya berani janji, saya berani berkata, anak saya Tuhan akan pakai dengan luar biasa, jauh melebihi dari Tuhan pakai saya. Kalau saya bisa ada saat ini, saya bisa bekerja di level seperti ini, saudara bisa berkata dengan iman, mata saudara bisa melihat anak saudara, dalam dia melangkah, dalam dia berjalan aja saudara bisa lihat, saya percaya anak saya bisa melebihi dari saya. Kenapa nggak berani saudara katakan itu? Kenapa banyak orang ragu? Kenapa? Karena matanya belum lihat, mata rohani belum lihat. Saya ngelihat anak saya main musik, saya ngelihat anak saya di rumah doa, pimpin doa, ketika kami doa, saya udah bilang ini sama Tuhan, Tuhan akan pakai dia luar biasa. Asal dia hidup takut Tuhan, ya. Ya, Tuhan akan pakai dia melebihi dari Tuhan pakai kami orang tuanya. Tuhan akan pakai dia lebih. Nah, kenapa enggak itu kita miliki? Maka saya katakan tadi, kalau saya dan saudara kita punya mata rohani terbuka, maka kita udah bisa merasakan indahnya janji-janji Tuhan itu. Alkitab bilang apa? Tidakkah engkau tahu bahwa Mazmur bilang ini, sampai putih rambutmu engkau tidak akan melihat anakmu minta-minta. Itu janji Tuhan loh, ya kan? Sampai putih rambutmu. Kau tidak akan melihat anakmu hidup minta-minta. Kalau Alkitab bilang kau jadi kepala bukan ekor, engkau terus naik tidak akan turun, itu janji Tuhan. Seharusnya kita sudah merasakan indahnya janji Tuhan itu, sudah terima itu, saudara. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam dia mengajarkan doa apa? Kalau engkau berdoa, yakin apa yang kau doakan itu sudah kamu terima. Ya kan? Itu Tuhan bilang. Ya, makanya kita harus belajar. Yuk buka mata rohani kita ini. Iman itu. Yang ketiga, ketika mata rohani kita terbuka, saya pelajari, kita bisa melihat kehadiran Tuhan, ya, di dalam segala situasi. Kalau mata rohani kita terbuka, kita bisa melihat kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam segala situasi hidup saya dan saudara. Saudara mengalami sukacita sekalipun, saudara mengalami penderitaan sekalipun, kalau engkau punya iman, mata rohani pun terbuka, maka saya percaya engkau bisa melihat kehadiran Tuhan dalam hidup. Terpuruk saya hari ini, saya menangis hari ini, saya menderita hari ini, tapi saya punya satu keyakinan, Tuhan saya nggak pernah tinggalkan saya. Dia ada bersama dengan saya, dia menyertai saya, dia memeluk saya, dia memberikan kekuatan bagi saya. Saya bisa lihat itu penyertaan Tuhan. Secara ekonomi mungkin aduh susah secara ekonomi, tapi Tuhan saya, dia tidak pernah tinggalkan. Dengan caranya Tuhan, dia akan cukupkan saya. Saudara saya, kita bisa melihat kehadiran Tuhan dalam segala situasi. Berduka cita kita harus kehilangan mungkin orang-orang yang kita kasih, tapi jangan pernah mata rohani kita tertutup. Kau harus melihat, buka mata rohanimu. Mungkin dalam kesedihan yang paling sedih sekalipun, engkau bisa melihat tangan Tuhan, dia sedang menopang saya dan saudara. Maka saya pernah satu artikel saya katakan ini, ada satu orang pemuda, dia sedang berjalan di tepi pantai, ya, dia lihat ada bekas telapak kakinya, ya, dan di samping telapak kakinya juga ada bekas telapak kaki Yesus.
Dia ngobrol dengan Yesus. Dia tidak bisa lihat Yesus, tapi dia bisa melihat telapak kaki Yesus yang ada di sampingnya. Mereka berjalan menyusuri pantai sambil ngobrol menceritakan segala sesuatu, saudara. Ya, semakin lama pemuda ini lihat kok semakin menghilang ini bekas telapak kaki Yesus. Semakin jauh dia semakin lelah, saudara, dan dia kok sudah tidak ada lagi telapak kaki Yesus. Dia langsung bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, perjalanan saya ini masih jauh, saya sudah semakin lelah, kenapa kamu tinggalkan saya? Saya sudah tidak lagi melihat ada telapak kakimu di sini. Apa yang Yesus katakan kepadanya? Hai anakku, telapak kaki yang kau lihat itu bukan telapak kakimu. Justru yang telapak kaki yang kau lihat sekarang adalah telapak kakiku. Loh, kok bisa? Karena saat ini aku sedang menggendongmu. Aku tahu batas kekuatan. Nah, kita harus ngerti, kita harus paham, kita harus sadar bahwa Tuhan itu ada dalam segala situasi dalam hidup saya, saudara. Kan sering kita ngomel kan sama Tuhan, bahkan kita sering marah sama Tuhan kan. Tuhan gak adil deh. Tuhan tinggalkan kami dalam saat kami mengalami kesusahan. Tuhan kayaknya nggak mau tolong kami di saat kami mengalami penderitaan. Nah, bukan orang yang beriman yang berkata seperti itu, saudara. Tapi kalau engkau punya iman, saudara, mata rohanimu akan terbuka. Engkau akan melihat dalam situasi apapun, saya dan saudara, Tuhan ada menyertai saya dan saudara. Amin. Yang keempat saya pelajari, kalau mata rohani kita terbuka, kita akan bisa melihat. Yang keempat, melihat campur tangan Tuhan di dalam segala segi kehidupan kita. Kita bisa melihat itu, campur tangan Tuhan. Tuhan tahu kok batas kekuatan saya dan saudara. Tuhan tahu batas kemampuan saya dan saudara. Dia ikut campur dalam segala urusan saya dan saudara. Bahkan urusan yang sangat kecil sekalipun. Saya mau pakai bahasa orang sekarang, Tuhan tuh kepo sama saya dan saudara. Dia mau tahu segalanya tentang saya dan saudara, karena dia mau ikut campur dalam segala hal yang saya dan saudara buat. Jadi karena itu tenang saja, apapun saudara alami hari ini, ada tangan Tuhan yang sedang menopang saya dan saudara. Amin. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 26 katakan apa? Tuhan tahu kelemahan-kelemahan saya dan saudara. Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap saya dan saudara yang mau mengasihi. Haleluya. Amin. Ini makanya kita harus buka. Miliki mata rohani harus terbuka ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 bilang apa? Coba buka ayatnya. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 bilang begini. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ulangi, sebab hidup ini, hidup saya dan saudara, hidup kami, Alkitab bilang, adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Kalau hidup kita ini bukan karena melihat tapi karena percaya, berarti saudara, iman itu sedang membuka mata rohani saya dan saudara. Makanya kitab Roma bilang apa? Iman itu timbul dari setiap pendengaran firman Kristus. Tapi jangan dulu berbangga ya saudara, karena ketika saudara dengar firman seperti hari ini, engkau dengar firman, iman baru timbul, belum jadi apa-apa, baru timbul saudara, belum berbuah ya, baru timbul. Makanya harus sering-sering dengar firman. Saya pernah sampaikan, kalau engkau berkunjung ke tempat sesama jemaat, ke siapapun ya,
berkunjung dalam kondisi dia sakit, perkatakan perkataan iman, perkatakan perkataan firman, supaya dia dengar firman. Kalau saudara datang, Pak, aduh kuat ya Pak, cepat sembuh, bagus kata-katanya, tapi tidak sesuai dengan Alkitabiah. Ketika saya dan saudara datang bilang begini, percaya Pak, oleh karena bilur-bilurnya Bapak disembuhkan. Beda. Engkau sedang memperkatakan firman, supaya ketika dia dengar firman, imannya timbul. Kalau bilang sabar ya Pak, ya semua orang juga ngalami sih, sabar ya, sama aja. Dalam keadaan terpuruk, kita datang dan berkata, firman Tuhan begini, sekalipun kita jatuh kita nggak sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menopang Bapak, ada tangan Tuhan yang menopang Ibu, ada tangan Tuhan yang menopang si A si B. Perkatakan perkataan iman, dia akan mulai timbul iman. Hanya perkatakan perkataan iman. Hidup kita bukan karena melihat, tapi hidup kita karena percaya. Iman itu membuka mata rohani kita. Maksudnya apa sih saudara? Maksudnya yang pertama adalah untuk dapat melihat makna kematian Tuhan. Ya, saya akan pelan-pelan. Apa maksudnya mata rohani kita terbuka? Apa maksudnya kita melihat dengan mata iman kita? Supaya kita dapat melihat makna kematian Tuhan. Kematian Tuhan Yesus yang sangat-sangat jelas. Saudara ingat, si penipu setan itu terus mengintimidasi saudara, supaya kita ini nggak percaya bahwa kita udah menerima keselamatan. Dia kan sudah begini, buat apa kamu punya usaha bagus juga, hidupmu nggak bener kok. Udahlah, kamu mau ke gereja serajin apapun, tapi tetap salah hidupmu. Kamu mau melayani seperti apa? Kamu ini orang berdosa. Kamu rajin sama Tuhan, datang ibadah, masa depan kamu nggak ada. Kamu rajin doa sama Tuhan, rajin baca Alkitab, tapi anak-anakmu nggak akan berhasil. Intimidasi setan. Dia akan terus merorong saudara. Tapi ketika mata rohani kita terbuka, kita akan bisa melihat makna kematian Tuhan. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan memberikan kemenangan bagi saudara. Dia memberikan hal-hal yang hebat bagi saudara. Saya pelajari yang kedua, kalau mata iman kita, mata rohani kita terbuka, maka kita dapat melihat penyertaan Tuhan setiap hari dalam hidup saudara. Setiap hari kita akan bisa melihat. Kenapa? Karena dia tahu kita lemah, dia tahu kita penuh kekurangan. Tuhan tahu kita nggak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Dia akan menyertai saudara. Dia akan menyertai kita. Untuk yang ketiga saya pelajari, untuk dapat melihat kepastian hari depan yang Tuhan siapkan bagi saudara. Nah saudara, hal-hal yang tadi kita sudah pelajari, pertanyaannya gimana caranya supaya iman saya ini, supaya mata rohani saya ini terbuka, kan gitu saudara. Gimana caranya? Mulai yang pertama saya katakan tadi adalah mendengar firman. Kita harus sering mendengar firman. Kalau baca firman boleh nggak? Boleh. Baca firman supaya telinga kita dengar. Orang lain mengucapkan supaya kita dengar. Harus sering dan tidak berhenti untuk mendengarkan firman. Saudara, maaf saya bilang ini, saudara jangan sok-sokan bilang saya beriman, masa depan anak saya diberkati, tapi saudara nggak pernah dengar firman, saudara nggak baca firman, nol, sorry ya. Saya percaya saya disembuhkan, tapi saudara ibadah aja nggak pernah, dengar firman nggak pernah, baca Alkitab nggak pernah. Jangan bilang itu saudara.
saya percaya saya punya masa depan, saya percaya anak saya diberkati, saya percaya usaha saya diberkati. Dengan iman pokoknya saya percaya saya punya pekerjaan akan diberkati. Baca kitab aja nggak pernah. Dengar firman aja jarang. Bahkan Alkitab dibuka seminggu sekali kalau mau datang ke gereja. Ya. Nanti datang hari Minggu baru Alkitab dibuka. Gimana mau bilang iman? Gimana imannya mau timbul? Kalau nggak dengarkan firman. Ya. Dia harus sering dengar firman. Bukan hanya bicara banyak loh saudara, tapi sering. Yang kedua, saya mau mata rohani saya terbuka. Saya mau iman saya bekerja. Saya mau iman saya bertumbuh. Kalau gitu apa yang harus saya buat? Pupuk. Sudah timbul kan? Dipupuk. Firmannya dipupuk. Apa yang kau dengar dipupuk. Gimana caranya mupuknya, Pak? Makanya Alkitab bilang, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kalau mau hidup dikerjakan, itu mupuknya. Iman sudah timbul ketika engkau dengar firman. Terus apa yang saya buat yang kedua? Kerjakan. Perbuat. Firman yang kita dengar, kerjakan. Firman yang saudara dengar, lakukan. Kita sedang memupuk. Saudara bilang mengasihi, mengasihi, mengampuni, mengampuni. Oh amin, haleluya. Tapi saudara nggak kerjakan. Ada yang buat salah, ada yang buat engkau sakit hati, nggak bisa mengampuni. Saya mau bilang nggak ada iman. Sorry. Karena iman kalau tanpa perbuatan mati dah. Berarti kan harus ada tindakan, ada perbuatan kan saudara. Bahkan dalam Korintus pasal 13 bilang apa? Mau punya segalanya, kalau nggak ada kasih, tong kosong, kosong. Kamu bisa bernubuat, kamu bisa buat ini, kamu bisa buat ini, kamu bisa lakukan ini, semua kamu bisa buat. Tapi kalau nggak punya kasih, nol. Kan firman Tuhan bilang. Berarti saya harus belajar mengasihi. Ya, saya sudah dengarkan firman dan firman mengajar mengasihi, ya saya harus lakukan itu. Apapun yang saya dan saudara dengar firman Allah dan firman itu memerintahkan saya dan saudara untuk mengerjakan, kerjakan. Susah, berat, sulit, iya. Tapi ketika menjadi satu kebiasaan kita mengerjakan, saya dan saudara nggak akan bisa bilang itu lagi. Bahkan saudara akan penuh dengan sukacita, saudara akan lakukan itu. Pupuk terus firman itu. Caranya apa? Lakukan. Kerjakan saudara. Ya. Memuji Tuhan, engkau membaca firman, engkau sedang menaikkan penyembahanmu. Apapun yang Tuhan perintahkan kepada saya dan saudara, kerjakan, lakukan. Maka saya dan saudara kita sedang memupuk firman itu terus bertumbuh, dan firman itu membuat iman kita terus bertumbuh. Imannya akan terus membuka mata rohani kita. Semakin hari semakin terang, semakin hari semakin tajam kita bisa melihat. Kami latih saudara. Bahkan maaf saya harus cerita ini. Terkadang saya kalau mendoakan seseorang, saya doakan sedang gini, sedang tawar menawar sama Tuhan, bahkan mungkin Tuhan taruh itu dalam hati saya lagi. Kayaknya Bapak ini belum bebas deh, belum ada sesuatu yang dia simpan. Saya mau doa gimana pun ini nggak akan ngalami apa-apa.
Tapi ada satu waktu kami datang doa, saya ngerasa bahwa selesai doa ini sembuh ini. Sembuh, habis doa tuh sembuh. Makanya kita harus latih supaya mata rohani kita bisa lihat, terbuka mata rohani kita. Ada 2 murid jalan dari Yerusalem ke Emmaus, jalan tiba-tiba Yesus datang, ngobrol sama Yesus. Ceritanya menggebu-gebu tentang kematian. Yesus ditangkap, disiksa, dipukul, mati di kayu salib. Aduh, udah dikuburkan. Ceritanya wow, menggebu-gebu. Gak sadar yang ngobrol sama mereka Yesus. Gak tahu. Alkitab bilang apa? Mata mereka tertutup. Ada yang menghalangi mata mereka. Kalau mata rohani kita terus dan terus tertutup, maka semakin lama bukan hanya mata rohani kita yang tertutup, tapi mata jasmani kita pun akan tertutup. Hati-hati. Tuhan bukakan mata mereka, baru bukankah itu Yesus? Dengarkan firman, terus pupuk firman itu dengan melakukan firman. Orang yang beriman akan selalu yang pertama bersabar. Ya, orang yang beriman yang kedua, dia akan selalu bersukacita. Kenapa saya sabar? Karena saya tahu Tuhan menyiapkan segala sesuatu yang baik. Kenapa saya bersukacita? Karena Tuhan menyediakan hal-hal yang indah bagi saya. Yang ketiga, orang yang beriman akan penuh dengan semangat. Memang hari ini saya belum mengalami apa-apa, tapi saya punya keyakinan besok, minggu depan, tahun depan Tuhan mengerjakan hal yang ajaib. Terus semangat. Orang yang beriman akan selalu bersyukur sama Tuhan. Dalam segala situasi pun, mungkin berat kita alami, tapi dengan iman tadi, mata kita melihat, mata kita terbuka. Tuhan punya segala sesuatu yang indah di balik semua ini. Saya harus bersyukur. Dalam keadaan apapun saya hari ini, saya mau terus bersyukur.